Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manarisa Puspitasari dari Pendidikan Kimiaga 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian metode tanya jawab adalah suatu metode mengajar yang dijadikan adalah komunikasi langsung, di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa menjawab tentang materi yang diperolehnya, atau sebaliknya. Siswa bertanya dan guru menjawab sehingga siswa termotivasi. Lalu di sini ada pengertian metode tanya jawab menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Dr. Andes Sutomo. Menurut beliau, metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab, atau sebaliknya, siswa bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari metode tanya jawab adalah yang pertama menyimpulkan materi yang telah lalu, lalu yang kedua melanjutkan pertanyaan pelajaran yang sudah lalu. Dengan mengulang pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan, guru akan dapat menarik perhatian kepada pelajaran yang lalu. Lalu yang ketiga, ada menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang keempat, memimpin pengalaman dan pemikiran siswa, sehingga siswa menghadapi suatu persoalan, maka pemikiran siswa dapat dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, atau seorang siswa yang tidak memperhatikan pembicaraan guru yang dapat mengusahakan supaya perhatiannya kepada keterangan-keterangan guru dengan mengajukan dan memberikan beberapa pertanyaan. Lalu yang selanjutnya ada menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar. Sehingga dengan demikian ada kerjasama antara siswa dan guru yang dapat menimbulkan semangat siswa. Lalu yang terakhir ada meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya. Kemudian di sini ada kelebihan metode tanya jawab. Kelebihannya yang pertama adalah metode tanya jawab dapat memperoleh sambutan yang lebih aktif bila dibandingkan dengan metode ceramah yang bersifat monolog. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa atau pendengar untuk mengemukakan hal-hal sehingga nampak di mana saja yang belum jelas dan belum mengerti. Kemudian yang ketiga, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat yang ada yang dapat dibawa ke arah situasi diskusi. Kemudian yang keempat, lebih mengaktifkan siswa. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan hal-hal yang belum jelas. Yang keenam, dapat mengetahui perbedaan pendapat siswa sehingga bisa dicari titik temu. Yang ketujuh, dapat mengurangi verbalisme. Lalu yang ke-8, memberikan kesempatan kepada guru untuk menjelaskan kembali konsep-konsep yang masih kabur. Selanjutnya di sini ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah apabila terjadi perbedaan pendapat akan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua, kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian siswa, terutama apabila terdapat jawaban-jawaban yang kebetulan menarik perhatiannya, tetapi bukan sasaran yang dituju. Lalu yang ketiga, dapat menghambat cara berpikir apabila guru kurang pandai dalam menyajikan materi pelajaran. Yang keempat, situasi persaingan bisa timbul apabila guru kurang pandai atau menguasai teknik pemakaian metode ini. Yang kelima, memberi peluang keluar dari pokok bahasan atau persoalan karena yang dinyatakan siswa menyimpang. Yang keenam, kekurangan waktu apabila seluruh siswa ingin mendapatkan giliran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang pertama adalah menentukan topik untuk metode tanya jawab ini. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu. Lalu yang keempat, ada mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh para siswa. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama, mengkomunikasikan.
Penggunaan metode tanya jawab, siswa tidak hanya bertanya, tapi juga menjawab pertanyaan guru maupun siswa lain. Lalu, yang kedua, guru memberikan kesalahan dan mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Yang ketiga, guru memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya, sehingga dapat merumuskan secara sistematis. Lalu, ada tanya jawab harus langsung dalam suasana yang tenang, bukan dalam suasana yang tegang, dan penuh persaingan yang tak sehat di antara para siswa. Kemudian, pertanyaan dapat ditujukan kepada seorang siswa atau seluruh kelas. Guru perlu mengunggah siswa yang pemalu atau pendiam, sedangkan siswa yang pandai dan berani menjawab perlu dikendalikan untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Dan yang terakhir, pertanyaan ada beberapa. Pertanyaan itu ada beberapa macam, yaitu pertanyaan pikiran, pertanyaan mengungkapkan kembali pengetahuan yang dikuasai, pertanyaan meminta pendapat, perasaan, sikap, serta pertanyaan yang hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. Lalu di sini ada teknik dalam metode tanya jawab. Yang pertama ada teknik mix strategi, yaitu teknik mengkombinasikan berbagai tipe dan jenis pertanyaan. Lalu yang kedua ada dispik strategi, yaitu menggunakan pertanyaan saling berikatan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada depletheless strategi, yaitu mengajukan pertanyaan yang sama jenisnya terhadap sejumlah siswa sebelum beralih kepada jenis pertanyaan yang lain. Lalu ada the inductive strategi, yaitu dengan berbagai pertanyaan, siswa didorong untuk menarik generalisasi dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau berbagai fakta menuju hukum-hukum. Dan yang terakhir ada the deductive strategi, yaitu generalisasi yang dijadikan sebagai titik tolak. Siswa diharapkan dapat menyatakan pendapatnya tentang berbagai kasus atau data yang ditanyakan. Lalu, di pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan itu ada yang baik dan yang kurang baik. Pertanyaan yang baik itu memiliki ciri-ciri. Pertanyaannya singkat dan jelas. Lalu tujuan pertanyaannya harus jelas. Kemudian pertanyaan harus mengandung hanya satu masalah. Kemudian pertanyaan harus mendorong anak untuk berpikir. Lalu hendaknya disingkirkan pertanyaan yang hanya menghendaki jawaban ya atau tidak. Lalu bahasa dalam pertanyaan harus dipahami oleh murid-murid. Dan yang terakhir, singkirkan pertanyaan yang mungkin menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.